Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Kita akan membahas topik firman Tuhan yang menarik. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, bagi saudara yang baru pertama kali menonton atau menyaksikan, mengikuti channel saya ini, saudara jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe channel saya ini. Dan saya bisa memastikan setiap kali firman Tuhan saya upload melalui YouTube saya ini, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Saudara, kalau saudara diberkati, saudara silakan share, ya, like, share, dan komen, bagikan kepada yang lain, ya, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Saudara, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul memerlukan tabib. Memerlukan tabib atau dokter. Kapan kita memerlukan tabib, saudara? Ya, ketika kita merasa sakit, ya, kita membutuhkan tabib atau membutuhkan dokter. Untuk apa? Untuk memeriksa sakit penyakit kita apa, dan untuk memberikan diagnosa sekaligus memberikan pengobatan atau obat apa yang harus kita minum supaya kita bisa sembuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memerlukan tabib. Markus 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan dari golongan Farisi melihat bahwa ia, maksudnya Yesus, makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, kalau kita perhatikan kalimat Yesus, ya, yang dia ucapkan ketika dia mendengar, ya, orang Farisi berkata kepada murid-muridnya, mengapa Yesus itu makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Biasanya pemungut cukai itu dilabel sebagai orang berdosa. Nah, itu dipertanyakan, mengapa Yesus bergaul atau makan, ya, biasanya makan bersama itu suatu hubungan yang akrab. Nah, Yesus mengungkapkan, ya, satu kebenaran, ya, sekaligus mengungkapkan misinya datang ke dunia ini. Nah, dia mengatakan dengan kalimat yang menarik, saudara sekalian. Nah, ini kita bisa lihat kalimat ini dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Jadi kalau merasa sehat, ya, tidak membutuhkan tabib. Hanya orang yang merasakan sakit, ya, merasakan tidak nyaman dalam tubuhnya, dia memerlukan tabib. Ya. Kemudian dia lanjutkan dengan satu kalimat analogi. Aku datang, kalimat misinya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Jadi kalau orang merasa benar, tidak membutuhkan Tuhan, ya, dia tidak memerlukan Tuhan. Ya. Tetapi ketika orang merasa membutuhkan Tuhan, dia merasa sakit, dia membutuhkan Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita simpulkan, ya, Yesus ini bisa kita sebut sebagai, ya, penyembuh, ya, penyembuh, the healer, ya, sebagai tabib, sebagai dokter. Nah, gelar Yesus sebagai penyembuh atau Allah sebagai penyembuh ini sebenarnya sudah diungkapkan di Perjanjian Lama. Ya, kalau kita baca Keluaran pasal 15 ayat 26, di situ ada kalimat, ya, yang menegaskan begini, aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Nah, itu Elohim Yahweh, ya, menegaskan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalimat aku Tuhan yang menyembuhkan itu bahasa Ibraninya Jehovah Rafa, ya, Jehovah Rafa. Di Hosea pasal 14 ayat 4, di situ dikatakan begini, ya, Hosea 14 ayat 4 atau ayat 5, ya. Kalau bahasa Indonesia itu ayat 5, ya. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Nah, kalau saudara perhatikan di situ, aku, ya, akan memulihkan, itu dari bahasa Ibrani erpa. Nah, erpa ini dari kata rafa, ya. Rafa itu artinya to heal, menyembuhkan, ya. Kemudian aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Nah, kata penyelewengan di situ bahasa Ibraninya mesubah. Nah, mesubah ini artinya, ya, turning back, ya, yang berbalik, ya, yang berbalik. Nah, Tuhan memulihkan orang yang berbalik daripadanya. Ya. Mesubah juga artinya apostasi. Apostasi kita tahu, ya, itu murtad, ya, murtad. Backsliding. Nah, backsliding ini, saudara, bisa artinya mundur atau berbalik, ya, atau menyimpang atau tersesat, ya, kembali kepada kebiasaan lama, ya, itu backsliding. Nah, makanya ada terjemahan lain, Indonesian Modern Bible, Hosea 14 ayat 4 itu dikatakan begini, aku akan menyembuhkan kesesatan mereka dan mengasihi mereka dengan kerelaan karena kemarahanku telah pergi dari mereka. Kalau terjemahan baru itu penyelewengan di sini, ya, kesesatan, ya, kesesatan. Kalau bahasa Inggris dikatakan I will hear their waywardness and love them freely, for my anger will turn away from them. Waywardness itu artinya, ya,
bersikap tidak patuh atau tidak taat. Ya. Nah, saudara, selain di Hosea yang mengatakan bahwa Tuhan itu menyembuhkan, di Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Yesaya 53 ayat 6 ini ayat yang cukup terkenal, saudara sekalian. Nah, di ayat 5 dikatakan begini, ayat 5 dan 6. Tetapi dia, ini nubuatan tentang Kristus, dia, maksudnya menuju kepada Kristus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat. Nah, tadi ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kalian bisa lihat di ayat 6 tadi dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Ya, domba itu binatang yang mudah sesat. Ya, tidak seperti burung merpati yang dia bisa kembali ke rumahnya atau ke sarangnya. Kalau domba itu ketika dia menyimpang makin dari pengembalaan, dari gembala, makin jauh, dia akan tersesat. Ya, dan dia tidak bisa kembali. Nah, kita, saudara sekalian, ya, manusia itu Alkitab mengatakan sesat seperti domba. Nah, kata sesat di sini memakai kata Ibrani ta'ah. Ya, ta'ah itu artinya tu'e. Tu'e itu menjadi kata error, ya, atau salah, keliru. Ya. Ta'ah juga artinya go astray. Nah, go astray kita tahu ya, tersesat atau menyimpang atau kesasar. Jadi kalau kita mencari suatu alamat, kemudian kita tersesat, ya. Nah, sekarang ada Google Map atau ada petunjuk, ya, sehingga kita bisa mencari arah yang benar. Nah, pada waktu belum ada, ketika kita tersesat, kita membutuhkan petunjuk, ya, atau bertanya kepada orang yang tahu jalan yang kita tuju. Nah, itu kata sesat, saudara sekalian. Nah, manusia ini, ya, ketika jatuh dalam dosa, itu sebenarnya sudah tersesat. Nah, saudara, yang menarik, di Efesus 2 ayat 1, itu Alkitab mengatakan begini, ini tulisan Paulus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kita itu tersesat, kita itu bisa menjadi mati karena dosa. Karena Alkitab mengatakan Kejadian 2 ayat 17, upah dosa adalah maut. Ya, maut itu artinya kematian. Nah, kita ini sebenarnya yang sudah berdosa, yang sudah tersesat, itu akhirnya menuju kepada maut, kepada kematian. Nah, Yesaya pasal 53 ini dikutip, ya, khususnya ayat 5 dan 6, oleh Rasul Petrus. Nah, ini murid utama dari Kristus, ya, Rasul Petrus mengatakan begini, dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Sudah lihat di situ ya. Memikul dosa kita itu Yesus. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu memikul dosa kita, kesesatan kita. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ya. Oleh bilur-bilurnya, ya, luka-lukanya, kamu telah sembuh. Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Nah, itu Yesaya 53 ayat 6 tadi. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, saudara, situ menarik, saudara sekalian. Ya. Kita itu sesat seperti domba. Ya. Dan oleh karena Kristus, oleh kematian Kristus, kita disembuhkan dari kesesatan kita. Ya. Jadi sebenarnya, ya, Tuhan itu penyembuh. Dia bukan hanya menyembuhkan sakit fisik kita, sakit tubuh kita, tetapi lebih daripada itu adalah sakit jiwa kita, ya, sakit rohani kita, yang ketika dosa, ya, kita menjadi mati. Ya. Kita akan menuju kepada kematian, kemunduran. Ya, sebab upah dosa itu adalah maut. Nah, kata dosa di Efesus 1 maupun di Petrus 2 ayat 24 dan 25 ini dari kata Yunani hamartias. Ya, hamartias itu plural, ya, atau hamartia singular. Jadi sebenarnya bukan sakit fisik saja. Ya, memang ada pendeta yang kalau berdoa orang sakit, itu dia memakai kalimat oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ya, itu nggak salah. Memang Tuhan juga mau menyembuhkan sakit fisik kita. Tetapi yang lebih utama adalah sakit jiwa kita, sakit rohani kita. Karena sakit rohani atau sakit jiwa ini akan menyebabkan kita menuju kepada kebinasaan kekal, kepada kematian kekal. Nah, jadi lebih penting kesembuhan bagi jiwa kita, saudara. Kalau kesembuhan fisik, ketika kita sembuh dari sakit penyakit yang ganas atau sakit penyakit yang mematikan, ketika kita sembuh, nanti pun kita akan mengalami kematian, ya, kematian fisik. Jangan sampai kita mengalami kematian fisik, kemudian mengalami kematian kedua, karena jiwa kita tidak disembuhkan. Ya. Karena pada akhirnya semua orang pasti akan mengalami kematian. Yang paling penting adalah mengalami kesembuhan jiwa, ya, di mana kita boleh memiliki pikiran perasaan seperti Kristus. Ya. Itu kesembuhan yang sesungguhnya. Nah, jadi oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, memang tidak terlalu salah menyimpang untuk kesembuhan fisik, tetapi sebenarnya sakit penyakit yang Tuhan Yesus tanggung di kayu salib adalah dosa. Ya. Hamartia. Hamartia itu artinya meleset. Ya. To miss the mark. Ya. Missing the mark. Ya. Meleset, tidak mencapai sasaran. Ya. To miss the mark. Itu dari dua kata, yaitu a dan meros. Ya. Jadi ameros. Nah, dibacanya hamartia, ya, atau hamartias.
Nah, A itu kita tahu ya, itu negatif partikel. Misal A susila, tidak bersusila. A moral ya. Ini sama A meros. Itu partikel negatif, artinya tidak atau bukan. Nah, meros artinya a part due, bagian yang seharusnya. Meros juga artinya assign to one, assign to one, menentukan ya. Atau meros juga artinya destiny. Sehingga ameros ya bacanya hamartia, hamaros. Itu artinya ya tidak mencapai ya, apa yang ditentukan ya. Meros juga artinya destiny ya, atau nasib atau yang sudah ditetapkan. Sehingga hamartia artinya tidak mencapai ya seperti yang sudah ditetapkan. Nah, sebenarnya apa yang Tuhan inginkan ketika manusia diciptakan? Nah, kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat 26 dan 27, itu dengan jelas maksud atau destiny manusia diciptakan, yaitu segambar dan serupa dengan Allah ya. Kejadian 1 ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, tujuan atau rencana awal, rancangan semula Allah adalah manusia itu waktu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, gambar ini selem, yaitu adalah komponen yang ada atau yang dimiliki oleh Allah, yaitu pikiran dan perasaan. Ya, selem, demut itu serupa, artinya punya, yang Tuhan harapkan adalah ya, pikiran perasaannya itu seperti yang dimiliki oleh Allah. Ya, makanya ketika manusia diciptakan, komponen yang ada dalam diri Allah itu ada dalam diri manusia, itu gambar, yaitu pikiran perasaan. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya gambar Allah itu rusak, ya belum mencapai seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, itulah yang disebut dengan gambar yang rusak. Nah, keselamatan daripada Tuhan Yesus itu hendak mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Apa itu rancangan yang semula? Itu segambar dan serupa dengan Dia. Ya, makanya ketika Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, itu adalah keinginan atau rencana Allah ketika manusia diselamatkan. Nah, ayat 12 dari Filipi 2, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu juga yang kita harus usahakan, kita harus kerjakan, yaitu memiliki pikiran perasaan Kristus yang di ayat yang 5 tadi. Jadi saudara sekalian, kalau saya boleh menyimpulkan, ya kita memerlukan Kristus untuk menyembuhkan sakit jiwa kita, untuk menyembuhkan kesesatan kita. Ya, jadi ketika kita percaya Yesus, ya kita butuh Dia. Ya, untuk apa? Untuk dikembalikan kepada rancangan yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Dia. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita diberikan potensi, ya, diberikan kekuatan, kemampuan, hak untuk apa? Menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah artinya memiliki kemampuan untuk bisa segambar dengan Dia. Ya. Itulah sebabnya ketika kita percaya Yesus, kita tidak berhenti. Kita harus mau dimuridkan. Dimuridkan artinya ditingkatkan kualitasnya. Ya, supaya sekualitas atau mencapai standar yang Tuhan kehendaki. Itulah keselamatan. Ya. Jadi sebenarnya dosa yang dimaksud itu bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi sesuatu yang menyimpang. Dan kita membutuhkan Tuhan sebagai penyembuh, yaitu menyembuhkan sakit jiwa kita ini yang sudah menyimpang karena dosa. Kalau kita tanpa Kristus, kita tidak bisa mencapai seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, itulah Yesus berkata, ya akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai kepada Bapa bukan hanya ya bisa menempati rumah Bapa di sorga, tetapi tidak bisa mengalami persekutuan dengan Allah. Kenapa? Karena tidak mempunyai pikiran perasaan yang seperti dimiliki oleh Allah. Nah, Kristus adalah model manusia yang gambar dan rupa Allah itu betul-betul sepenuhnya ada dalam dirinya. Ya, dia taat sepenuhnya. Itulah sebabnya dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita memerlukan Kristus untuk mengembalikan gambar Allah yang rusak dalam diri kita. Dan melalui Kristus, kita boleh sampai kepada Bapa. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.